Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Adik-adik yang di rumah, apa kabarnya di rumah ya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Haleluya. Kalau semuanya sudah luar biasa di rumah, keadaannya baik-baik aja. Hari ini kita bersyukur boleh lagi kita beribadah. Walaupun masih online, adik-adik yang di rumah, kita harus tetap semangat beribadah kepada Tuhan. Sekarang adik-adik yang di rumah boleh siapkan hatinya, pikirannya, fokus untuk beribadah kepada Tuhan dengan sikap berdoa, duduk yang rapi di tempat adik-adik masing-masing di rumah. Kita mau naikkan pujian kita, syukur kita kepada Tuhan. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Mari naikkan pujian kita saat ini, ku datang dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Haleluya.
pagi hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau Tuhan yang baik. Haleluya. 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 Glory bagimu Tuhan. Glory bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Syukur bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kalau pada pagi hari ini boleh lagi Tuhan kami ada kesempatan untuk beribadah Tuhan. Walaupun masih beribadah secara online, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Sepanjang minggu yang boleh kami lewati buat penyertaan Tuhan. Untuk kasih setia Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Bapa yang baik, pagi hari ini Tuhan kami akan mulai ibadah kami. Mari Tuhan urapi ibadah kami Tuhan. Pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan. Firman-Mu bahkan sampai pada akhirnya Engkau yang berkuasa di tengah-tengah ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami undang Roh-Mu hadir di setiap pujian yang kami boleh naikkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Adik-adik yang di Haleluya. rumah, sekarang tiba saatnya kita memuji Tuhan. Mari bangkit berdiri semua. Kita naikkan pujian hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Haleluya. Haleluya. Semua boleh tepuk tangan yang di rumah. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari aku cinta padanya. Yesus cinta saya, ku nanti kedatangannya. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari aku cinta padanya. Yesus cinta saya, ku nanti kedatangannya. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi lebih semangat. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari aku cinta padanya. Yesus cinta saya, ku nanti kedatangannya. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Haleluya. Hari Puji lepas Tuhan. hari bertambah-tambah indahnya kasih Tuhan kepada kita. semua. Haleluya. Kita angkat Haleluya. pujian kita kembali. Ada satu sobatku yang setia. Siapa namanya Kak? Namanya Tuhan Yesus. Haleluya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah,
sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, haleluya. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus. Sekali lagi, ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya siapa, Kak? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur. Sekali lagi, namanya Yesus. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Hanya nama Yesus yang menghibur hati kakak, hati adik-adik di rumah. Haleluya. Haleluya. Kita angkat pujian kita kembali. Sungai Sukacitaku. Haleluya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-hu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalam Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-hu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir, mengalir bersamamu, bersuka, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Selamanya Tuhan yang membuat suka citaku. Sekali lagi, Sungai Cita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-hu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalam Mengalir, mengalir bersamamu, bersuka, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan
hanya Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka cita. Sekali lagi, sebab hanya Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Haleluya. Haleluya. Kita sudah mengangkat pujian kita. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siapkan hatinya. Kita angkat penyembahan kita. Yesus yang termanis dalam hidupku, dalam hidup adik-adik semua. Haleluya. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Yesus yang termanis. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta sama. Yesus yang termanis. Yesus yang termanis buat jiwaku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selama. Yesus yang termanis. Haleluya. Yesus yang termanis buat jiwaku. Haleluya. Hanya nama Tuhan Yesus. Haleluya. Buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus yang termanis dalam kehidupan kami Tuhan. Dalam kehidupan kami anak-anak sekolah minggu Tuhan Yesus. Haleluya. Hanya nama-Mu Tuhan. Hanya nama Tuhan Yesus saja. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Ayo adik-adik belajar menyembah Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Haleluya.
Yesus yang termanis. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Yesus yang termanis, Yesus yang termanis buat jiwaku. Haleluya. Buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sudah menyerahkan pujian kami Tuhan. Terima kasih untuk pujian-pujian ini Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah menjadi Tuhan bagi juru selamat kami Tuhan. Terima kasih. Kini tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kau berkati guru sekolah minggu Tuhan yang akan menyampaikan. Kau pakai dia lebih dalam lagi Tuhan. Biar apapun firman Tuhan yang disampaikan oleh guru sekolah minggu Tuhan dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan adik-adik sekolah minggu yang mendengarkan firman Tuhan. Kau pakai mereka Tuhan Yesus, biarlah firman Tuhan yang disampaikan oleh guru sekolah minggu Tuhan dapat ditanam dalam hatinya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kakak Esther minta adik-adik yang di rumah boleh duduk dengan rapi, ambil sikap duduk yang paling rapi. Siapkan Alkitabnya, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Hari ini Kakak Esther akan membawakan firman Tuhan tentang Ishak mengasihi Ribka. Adik-adik yang di rumah kira-kira tahu nggak nih siapa ya Ishak itu? Ada yang masih ingat? Iya, Ishak adalah anak dari Bapak Abraham. Ini diceritakan oleh Kak Desnita ya di 2 minggu lalu. Kak Desnita cerita tentang Abraham mempersembahkan Ishak anaknya. Dari cerita Kak Desnita bisa kita lihat bahwa imannya Abraham kepada Tuhan, dia begitu taat kepada Tuhan sehingga dia mempersembahkan anaknya. Padahal anaknya udah lama ditunggu-tunggu adik-adik, tapi karena dia taat kepada Tuhan, karena dia beriman kepada Tuhan, ia memberikan anaknya, mempersembahkan anaknya seperti yang diperintahkan Tuhan kepada dia. Imannya Bapak Abraham menjadi teladan bagi anaknya Ishak dan hambanya Eliezer. Anaknya dan hambanya menjadi orang yang takut akan Tuhan juga adik-adik, sama seperti Bapak Abraham. Nah setelah itu adik-adik, setelah Abraham dan Ishak kembali dari Bukit Moria, mereka hidup bahagia selama bertahun-tahun, beberapa tahun lamanya. Hingga tiba pada suatu hari adik-adik, Sarai istrinya Abraham meninggal. Karena umurnya juga udah lebih dari 100 tahun adik-adik. Jadi dia dipanggil Tuhan. Tapi kakak yakin adik-adik bahwa Sarah kembali ke Tuhan juga sudah sangat senang karena dia sudah melakukan tugas dia
apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupannya dia sudah lakukan. Dia sudah menemani Abraham selama bertahun-tahun lamanya, menemani pindah dari suatu tempat ke tempat lain, terus sudah memasakkan masakan yang enak untuk Abraham. Nah, sekarang kakak minta adik-adik coba selidiki nih, coba tanya-tanya kira-kira Tuhan punya rencana apa di dalam kehidupan adik-adik, tujuan hidup kita itu untuk apa gitu. Coba dipikirkan, direnungkan sama adik-adik. Lalu Abraham pun adik-adik semakin hari semakin tua, dia sudah semakin tua, sudah semakin lanjut umurnya adik-adik. Dan begitu juga dengan Ishak anaknya. Anaknya sudah menjadi seorang yang dewasa adik-adik. Dia sudah bertumbuh menjadi orang yang dewasa. Hingga adik-adik tiba saatnya bagi Ishak untuk menikah. Nih adik-adik, jadi di slide selanjutnya. Sudah saatnya bagi Ishak untuk menikah, tetapi Ishak belum memiliki pasangan atau calon istri adik-adik. Nah, ini adalah tugas terakhir Bapak Abraham, yaitu mencarikan seorang pasangan hidup bagi Ishak anaknya. Tentunya Bapak Ishak mencari pasangan hidup untuk si Ishak ini seorang perempuan yang takut akan Tuhan, sama seperti Ishak, seperti Abraham yang taat kepada Tuhan, cinta Tuhan. Bapak Abraham tidak peduli, dia tidak memikirkan kepentingan duniawi, keuntungan duniawi. Bapak Abraham mencari yang benar-benar takut akan Tuhan, karena Bapak Abraham percaya bahwa kalau kita mencari kerajaan Tuhan, kerajaan Allah terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan. Seperti ada di ayat Matius 6 ayat 33. Beginilah bunyi firman Tuhan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi Bapak Abraham percaya bila dia mencarikan pasangan istri yang dikehendaki Tuhan, maka semuanya akan ditambahkan kepada anaknya Ishak. Lalu Bapak Abraham pun memanggil Eliezer hambanya dan menyuruh mencarikan seorang istri bagi anaknya Ishak. Di slide selanjutnya ya, itu ada gambar bahwa Bapak Abraham menyuruh si Eliezer hambanya untuk mencarikan seorang istri bagi anaknya Ishak. Nah, Bapak Abraham menyuruhnya itu jangan cari di Kanaan, carinya di Haran. Kenapa adik-adik? Karena perempuan-perempuan Kanaan itu perempuan-perempuan yang tidak takut akan Tuhan, sedangkan Bapak Abraham maunya adalah perempuan yang takut akan Tuhan yang menjadi seorang istri bagi anaknya Ishak. Coba kita baca firman Tuhannya, ada di Kejadian 24 ayat 2 sampai 4. Kakak Esther baca untuk adik-adik yang di rumah. Kejadian 24 ayat 2. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya. Katanya, baiklah, letakkanlah tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan, Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antaranya aku diam, tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Nah, Bapak Abraham menyuruh si Eliezer. Lalu si Eliezer ini sedikit ragu adik-adik. Dia berkata kepada Abraham, bagaimana kalau perempuan itu tidak mau mengikuti aku, seperti itu. Nah, kita baca lagi ayatnya, ada di ayat 5.
Lalu berkatalah hambanya itu kepadanya, mungkin perempuan itu tidak suka mengikuti aku ke negeri ini. Haruskah aku membawa anakmu itu kembali ke negeri dari mana tuanku keluar? Terus jawab, tetapi Abraham berkata kepadanya, awas jangan kau bawa anakku untuk kembali ke sana. Tuhan Allah yang empunya langit, yang telah memanggil aku dari rumah ayahku serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku serta yang bersumpah kepadaku, demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Dialah juga yang akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Nah, kata Bapak Abraham kepadanya, jangan takut gitu, karena Tuhan menyertai perjalanannya, perjalanan Eliezer. Akhirnya Eliezer tidak menolak, dia bertanggung jawab. Akhirnya dia pergi, berangkatlah Eliezer beserta rombongan membawa 10 unta dan Tuhan menyertai perjalanannya. Kita baca dulu ya, ayatnya ada di Kejadian 24 ayat 10. Kemudian hamba itu mengambil 10 ekor dari unta tuannya dan pergi dengan membawa berbagai barang berharga kepunyaan tuannya. Demikianlah ia berangkat menuju Aram, Mesopotamia, ke kota Nahor atau ke kota Haran. Nah, adik-adik, setelah beberapa hari lamanya ia berjalan melalui padang pasir, tibalah mereka di Haran atau Nahor. Tapi adik-adik, Eliezer bingung gimana ya caranya untuk menemukan istri untuk Ishak. Yang mana yang Tuhan kehendaki untuk Ishak? Eliezer berhenti di dekat sumur yang besar. Dia berhentikan bersama dengan unta-untanya. Dia berhenti, dia melihat di situ ada banyak perempuan-perempuan cantik, adik-adik sedang mengambil air. Nah, dia bingung nih. Aduh, gimana ya caranya untuk tahu yang mana nih istri untuk tuanku Ishak? Nah, apa yang dia lakukan, adik-adik? Eliezer pun berdoa. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia minta pimpinan Tuhan supaya Tuhan kasih tahu yang mana calon istri yang dikehendaki. Coba kita baca ayat 12. Kejadian 24 ayat 12. Ini isi doanya Eliezer. Lalu berkatalah ia, Tuhan Allah tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini, tunjukkanlah kasih setiamu kepada tuanku Abraham. Di sini aku berdiri di dekat mata air dan anak-anak perempuan. Penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Ayat 14, kiranya terjadilah begini. Anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum. Dan yang menjawab, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan kuketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu. Nah, di dalam doanya ini Eliezer berdoa, Tuhan, kalau misalnya ada seorang gadis yang datang kepadaku, memberi aku minum dan memberi unta-untaku minum sampai puas, maka itulah yang kau hendaki menjadi istri bagi tuanku Ishak. Nah, belum selesai Eliezer berdoa, Tuhan sudah mengabulkan apa yang menjadi doa Eliezer. Tiba-tiba seorang perempuan yang cantik datang ke Eliezer.
Dia bernama Ribka. Coba kita baca di ayat 15, Kejadian 24 ayat 15. Sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka yang lahir bagi Batuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham. Buyungnya dibawanya di atas bahu. Anak gadis itu sangat cantik parasnya, seorang perawan, belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya lalu kembali naik. Nah, adik-adik, si Ribka datang ke Eliezer. Dia memberikan minum bagi Eliezer dan unta-untanya sampai puas, adik-adik. Terus karena hal itu, lalu berlututlah Eliezer memuji Tuhan karena telah menunjukkan perempuan calon istri Ishak. Jadi dia mengucap syukur, Eliezer mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan telah menunjukkan seorang calon untuk si Ishak. Ada di ayat 26, Kejadian 24 ayat 26. Lalu berlututlah orang itu dan sujud menyembah Tuhan, serta berkata, terpujilah Tuhan, Allah Tuanku Abraham yang tidak menarik kembali kasihnya dan setianya dari Tuanku itu. Dan Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudara Tuanku. Ia mengucap syukur, adik-adik, karena Tuhan Yesus telah menunjukkan Ribka calon istrinya. Lalu akhirnya si Eliezer memberikan hadiah, ada emas kepada si Ribka, adik-adik. Lalu si Ribkanya berlari ke rumahnya, dia pulang, dia menceritakan apa yang terjadi kepada keluarganya. Lalu saudaranya yang namanya Laban menyuruh Eliezer untuk bermalam di rumahnya. Nah, selama itu akhirnya selama semalaman itu Eliezer pun menceritakan tentang tuannya Abraham dan tuannya Ishak. Dia menceritakan tentang Abraham. Dia juga sambil memuji-muji si Ishak, adik-adik. Dan Eliezer pun menyampaikan tujuannya. Dia ingin Ribka menjadi istri bagi tuannya Ishak. Lalu Ribka pun pergi, adik-adik, dia ikut ke Kanaan. Saudaranya si Laban ini mengizinkan Ribka pergi menuju tanah Kanaan. Ada di slide ya, adik-adik. Ayah Ribka, Batuel, dan saudaranya Laban mengizinkan Ribka pergi menuju tanah Kanaan. Akhirnya Eliezer membawa Ribka untuk pergi ke Kanaan, bertemu dengan Ishak. Ada di ayat 63, Kejadian 24 ayat 63. Menjelang senja, Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ia melayangkan pandangannya, maka dilihatnya lah ada unta-unta datang. Jadi pas Ishaknya lagi di padang, ia melihat sekelilingnya. Lalu dilihat ada segerombolan orang-orang. Lalu ada unta-untanya juga, adik-adik, datang. Nah, Ribka yang ada di atas unta itu, dia bertanya kepada Eliezer. Kata dia, siapa laki-laki itu? Coba kita baca ya di ayat 64. Kejadian 24 ayat 64. Ribka juga melayangkan pandangannya, dan ketika dilihatnya Ishak, turunlah ia dari untanya. Katanya kepada hamba itu, siapakah laki-laki itu yang berjalan di padang ke arah kita? Lalu Ribka mengambil telukuknya dan bertelukuklah ia.
Terus ayat 65-66, kemudian hamba itu menceritakan kepada Ishak segala yang dilakukannya. Ayat 67-nya, lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah, ibunya, dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mengasihinya dengan demikian. Ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Jadi ketika melihat Ribka, Ishak langsung mengasihi si Ribka. Adik-adik, perbuatan baik yang dilakukan Ribka menghasilkan kebahagiaan yang besar bagi kehidupan Ribka. Dia mendapatkan seorang laki-laki yang menyayangi dia, yang baik, yang takut akan Tuhan. Dia mendapatkan kebahagiaan yang besar di dalam kehidupannya. Adik-adik, cerita ini juga mengajarkan kita untuk saling mengasihi, sama seperti Ishak mengasihi Ribka. Mungkin bagi Ishak mudah mengasihi Ribka. Kenapa? Karena Ribka adalah gadis yang cantik. Dia takut akan Tuhan. Dia baik. Jadi bagi Ishak sangat mudah untuk mengasihinya. Tetapi adik-adik, Tuhan Yesus tetap mengasihi kita walaupun kitanya nakal. Walau kitanya itu tidak memikirkan Tuhan. Kita mungkin melupakan Tuhan sekalipun. Tapi Tuhan tetap mengasihi kita. Jadi adik-adik, mari kita untuk tetap mengasihi Tuhan terlebih dahulu karena Dia sudah mengasihi kita lebih dahulu. Karena kalau kita mengasihi Tuhan adik-adik, kita bisa mengasihi sesama kita sama seperti Tuhan telah mengasihi kita. Coba kita buka, ini bisa menjadi ayat hafalan buat adik-adik, ada di 1 Yohanes 4 ayat 19. Begini bunyi firman Tuhan. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi adik-adik, pelajaran minggu ini adalah kita memberikan hati kita mengasihi Tuhan terlebih dahulu supaya kita dapat memberikan kasih itu kepada sesama kita secara benar supaya Tuhan juga disenangkan. Jadi mari adik-adik kita minta Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus untuk kita menyukai hadirat Tuhan supaya kita menyenangkan hati Tuhan, supaya Tuhan juga disenangkan dengan kehidupan kita, supaya kita juga tahu tujuan Tuhan, kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari adik-adik kita belajar untuk mengasihi Tuhan, minta Tuhan selidiki hati kita, minta Roh Kudus pimpin terus. Sekian dari firman Tuhan Kakak Esther hari ini. Kita siapkan hati kita renungkan firman Tuhan, kita minta Tuhan pimpin, minta Roh Tuhan untuk pimpin kita. Kita angkat pujian kita, aku mengasihi Engkau dengan segenap hatiku. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita siapkan hati kita, kita tutup ibadah kita angkat pujian kita, aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita. Mari kita renungkan firman Tuhan. Haleluya. segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau
Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, biar ini menjadi kerinduan kami Tuhan. Haleluya, kami mau menyenangkan hati Tuhan. Kami mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami. Karena kami menyadari Tuhan, bahwa karena kasih setia Tuhan kami boleh ada hari ini. Karena kasih setia Tuhan, karena penyertaan Tuhan, kami menjadi seorang yang berharga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Kami sangat bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau yang mengasihi kami, tidak memandang kami bagaimana kami, tapi Engkau mengasihi kami dengan begitu sangat mengasihi kami Tuhan. Dalam keadaan apapun Tuhan, Engkau mengasihi kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Haleluya. Haleluya. Haleluya, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, biar ini menjadi kerinduan kami Tuhan untuk selalu menyenangkan Tuhan, untuk selalu mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau telah mengasihi kami lebih dulu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami sudah menyelesaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya firman-Mu Tuhan dapat berbuah, bertumbuh di dalam kehidupan kami, menjadi kekuatan baru, menjadi
pedoman di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak yang baik. Berdoa juga untuk anak-anak sekolah minggu Tuhan, Engkau yang berkati, Engkau yang beri kejeniusan yang daripada Dia, yang daripada Tuhan. Biar Tuhan sertai, Tuhan beri kesehatan, jaga lindungi mereka Tuhan Yesus. Engkau juga berkati orang tua kami, beri hikmat bijaksana yang daripada Tuhan dalam menjaga kami, melindungi kami Tuhan Yesus. Terima kasih juga Tuhan. Berdoa untuk guru-guru sekolah minggu di GPDI Kalideres Permai Tuhan, biar Tuhan yang beri hikmat bijaksana yang daripada Tuhan, biar apa yang kami beritakan Tuhan semua berasal daripada Tuhan, menjadi berkat bagi setiap pendengarnya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih kami sudah menyelesaikan kebenaran firman Tuhan. Kami tutup firman Tuhan, kami alaskan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.